Pria tunawisma bernama Nada datang ke Los Angeles untuk mencari pekerjaan. Suatu hari ia datang melamar pekerjaan ke sebuah tempat. Saat wawancara, Nada mengatakan pengalaman di tempat kerjanya terakhir, yaitu 10 tahun. Sayangnya tak ada posisi yang cocok untuk skillnya saat itu. Nada kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia melihat pendeta tunanetra sedang berpidato di depan orang-orang. Si pendeta prihatin dengan kondisi masyarakat sekarang, di mana para pemimpin dibutakan dengan ketamakan sehingga mereka dapat melakukan apa saja untuk mendapatkan kekayaan. Di malam harinya, Nada melihat televisi dari luar rumah penduduk, memperlihatkan wanita yang ingin terkenal, punya penggemar, bahkan ingin hidup abadi. Di keesokan harinya, Nada datang ke area konstruksi untuk melamar pekerjaan. Ia diterima sebagai kuli. Selesai bekerja, pekerja bernama Frank menyapanya. Frank tahu Nada tidak memiliki tempat tinggal dari perawakannya. Kemudian Frank mengajak Nada mendatangi sebuah tempat penampungan tunawisma. Tanpa banyak kata, Nada pun mengikuti Frank. Sesampainya di sana, Nada berkenalan dengan seseorang, yaitu Gilbert. Mereka ikut antrian untuk mendapatkan makanan gratis. Saat makan, Frank bercerita bahwa ia belum menemui istri dan anaknya selama 6 bulan. Perusahaan tempat Frank bekerja sebelumnya telah bangkrut karena para pekerja meminta tambahan gaji. Frank juga tidak suka dengan fenomena kehidupan di mana semua orang saling menusuk dari belakang untuk mendapatkan keinginan mereka. Ia menunggu kesempatan untuk memanfaatkan keadaan dengan baik. Malam berlalu, Nada melihat siaran televisi yang dibajak oleh seorang hacker. Anehnya, orang-orang penonton siaran itu mengalami sakit kepala. Si hacker mengatakan mereka semua hidup di dunia buatan. Nada melihat pendeta tak jauh dari mereka. Si pendeta lalu dibawa masuk ke dalam gereja oleh Gilbert. We are focused only on our own gain. Racial justice and human rights are non-existent, thus sedated. They're pulling the water out of the sand like sponges. Blow it out your ass. Keesokan paginya ketika Nada bertemu Gilbert, Nada bertanya penasaran kenapa latihan paduan suara di gereja bisa sampai dini hari. Namun Gilbert hanya menjawab dengan acuh. Pagi itu siaran televisi kembali dibajak. Si hacker mengatakan kalangan bawah dibuat seakan hewan ternak bagi kalangan atas karena dijadikan budak. Setelahnya siaran televisi seketika terputus. Nada melihat Gilbert buru-buru masuk ke gereja. Nada mendengar latihan paduan suara masih berjalan. Nada yang penasaran kemudian masuk ke dalam gereja. Di sana ia tidak melihat ada orang bernyanyi. Ternyata suara nyanyian itu hanya berasal dari tap rekaman. Di sana ia juga melihat banyak alat-alat laboratorium, juga tumpukan kacamata hitam. Di sebelah ruangan itu, para anti-alien berkumpul termasuk Gilbert dan pendeta. Mereka membajak siaran televisi dari gereja. Gilbert kesal karena siaran mereka terus-terusan diblokir sinyal sebuah stasiun televisi. Mereka berencana untuk membuat lebih banyak kacamata, juga membutuhkan lebih banyak anggota. Nada menemukan tempat penyimpanan kacamata-kacamata sebelum pendeta memergokinya. Pendeta mengajak Nada bergabung dengan mereka, tapi Nada pergi karena belum paham maksud pendeta. Di luar, polisi dengan helikopternya mengintai kegiatan di gereja. Selanjutnya di penampungan, bapak-bapak tunawisma menceritakan ia sempat mendengar bahwa ada suatu rencana untuk sebuah kekerasan. Saat itu Frank melihat Nada keluar dari gereja meminjam teropong seorang anak. Nada mengamati Gilbert bersama anti-alien lainnya mengeluarkan box-box kacamata setelah helikopter itu datang. Sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu dari polisi. Ketika Frank mendekati Nada, Nada mengatakan bahwa gereja itu penuh dengan box-box juga alat-alat laboratorium. Tidak ada nyanyian paduan suara di sana, namun hanya rekaman suara. Karena tak ingin terlibat masalah, Frank tak ingin ikut campur dengan hal tersebut. Kemudian Nada mengawasi gereja hingga malam hari sampai helikopter datang lagi. Ketika itu, orang-orang di gereja berhamburan melarikan diri. Polisi kemudian datang mengepung gereja, bahkan dengan membawa alat berat. Alat berat itu masuk ke pusat penampungan untuk meratakan tempat tersebut. Saat sedang melarikan diri, Nada melihat Gilbert bersama pendeta ditangkap juga dipukuli. Setelahnya Nada bersembunyi bersama seorang pria untuk menghindari polisi. Walk the battle.
that I will fear no evil. Thy rod and thy staff. Keesokan paginya, tempat penampungan sudah bersih dari barang-barang para tunawisma. Di sana, Nada masuk ke dalam gereja. Kemudian mengambil sebuah kotak lalu membukanya di tempat sunyi. Namun isinya hanya kacamata hitam. Ia mengambil satu dan menyembunyikan sisanya di tong sampah. Saat menggunakan kacamata itu, ia melihat semua papan iklan berubah menjadi kata perintah untuk tunduk. Bahkan di balik majalah terlihat juga ada kata perintah tunduk. Ia bahkan melihat banyak manusia ternyata adalah alien. Mereka telah berbaur dengan para manusia. Di sebuah minimarket, Nada bersenggolan dengan wanita alien. Nada yang tidak suka dengan kehadiran para alien mengatai wanita tersebut. Dengan jam tangannya, para alien melaporkan bahwa seorang manusia mengetahui keberadaan mereka. Nada akan ditangkap oleh polisi alien. Polisi alien menanyakan di mana ia mendapatkan kacamata itu. Nada kemudian memberi perlawanan dengan membunuh mereka. Nada mengambil senjata mereka lalu masuk ke sebuah bank. Di bank tersebut, Nada juga menembaki para alien. Salah satu alien melaporkannya sebelum ia menghilang. Sebagai cara untuk kabur, Nada menyandra wanita bernama Holly di parkiran dan bersembunyi di mobilnya. Kemudian Nada menyuruh Holly membantunya menghindari para polisi. Ia kemudian bersembunyi di kediaman Holly. Sesampainya di sana, Nada berpura-pura tak bisa melihat agar tidak dicurigai para tetangga yang bisa jadi salah satunya adalah alien. Nada merasakan sakit kepala setelah melepaskan kacamata itu. Kemudian Nada menceritakan kepada Holly bahwa para alien berada di mana-mana. Ia bisa melihat mereka dengan kacamata itu. Namun Holly menolak menggunakan kacamata tersebut. Setelah Nada agak tenang, mereka pun berkenalan. Holly mengatakan ia bekerja sebagai asisten direktur sebuah program televisi. Saat Nada menghidupkan televisi, tiba-tiba Holly mendorong Nada keluar jendela lantai 2 rumahnya. Kacamatanya tertinggal di sana. Holly ternyata tak percaya dengan Nada. Setelah itu, Nada menemui Frank di area konstruksi. Tapi Frank tidak ingin berurusan dengan Nada karena mendengar Nada telah membunuh banyak orang. Nada ingin membuktikan bahwa korban pembunuhannya bukanlah manusia. Tapi tetap saja Frank tak ingin ikut campur dengan urusannya. Nada kemudian mengambil kotak kacamata yang ia sembunyikan sebelumnya. Mobil truk sampah baru saja mengambil kacamata-kacamata itu. Setelah mengambilnya, Frank mendatangi Nada di sana. Frank memberikan gaji kuli Nada sebelumnya. Nada ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya dunia. Ia memaksa Frank menggunakan kacamata itu juga. Tapi mereka malah berkelahi karena Frank tidak mau mencobanya. Come on! I don't want to fight. No! Stop it! No! Take a look. Put him on. No! Setelah perkelahian panjang bak pemain gulat, Nada akhirnya berhasil membuat Frank memakai kacamata itu. Dan Frank pun kaget dengan apa yang dilihatnya. Mereka memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Di sana Frank melihat keluar jendela memastikan penglihatannya. Mereka berencana mencari pembuat kacamata itu karena kemungkinan pembuatnya masih hidup. Hari selanjutnya ketika luka mereka sudah sembuh, Nada bercerita bahwa ayahnya dulu suka berbicara tentang kekuasaan. Setelah itu ayahnya berubah menjadi kejam dan suka memukul. Hingga ia lari dari rumah pada usia 13 tahun. Frank mengatakan mungkin saja hal itu ada kaitannya dengan para alien. Bisa jadi mereka suka melihat manusia saling membenci. Esok paginya, Frank kembali ke hotel setelah membeli makanan. Gilbert juga terlihat ada di hotel tersebut. Ia mengikuti Frank karena memakai kacamata hitam itu. Di sana, Gilbert mengajak Nada bersama Frank bergabung ke sebuah pertemuan anti-alien. Ia mengatakan bahwa dunia sedang menunggu untuk diselamatkan. Malam harinya, Nada bersama Frank pergi ke tempat pertemuan itu. Para anti-alien lain juga sudah hadir di sana, termasuk beberapa kenalan mereka dari penampungan. Mereka tidak menggunakan kacamata lagi, tapi mereka menggunakan lensa kontak sebagai gantinya. Gilbert mengatakan beberapa polisi sudah berhasil direkrut menjadi pro-alien. Para alien juga sedang mengubah atmosfer bumi menjadi atmosfer planet mereka. Gilbert menginginkan Nada dan Frank bergabung sebagai tim penyerang.
Mereka juga diberikan jam tangan alien. Jam tangan itu digunakan alien untuk berkomunikasi. Juga ada tombol rahasia yang membuat mereka bisa menghilang. Gilbert menjelaskan mereka sedang kekurangan orang. Mereka harus lebih berhati-hati karena deteksi oleh alien menjadi lebih efektif. Salah seorang anti-alien tidak sabar untuk memulai peperangan. Tapi Gilbert berkata mereka tidak akan menang jika berperang. Lebih baik mereka menemukan sinyal alien lalu mematikannya. Nada mendekati Holly yang juga ada di pertemuan itu. Di sana Holly meminta maaf atas kejadian di rumahnya sebelumnya. Tak lama tiba-tiba terjadi ledakan. Kepolisian sudah mengepung mereka. Para polisi itu menembaki para anti-alien tanpa ampun. Seseorang sepertinya telah membocorkan pertemuan tersebut. Nada bersama Frank kemudian dikejar polisi alien. Bagusnya mereka berhasil membunuh polisi alien walau akhirnya mereka tersudut karena polisi lainnya menyusul. Frank melempar jam tangan alien lalu membentuk sebuah portal. Mereka masuk ke dalamnya menembus ke sebuah terowongan bawah tanah. Mereka menyusuri terowongan di mana itu adalah tempat pertemuan antara alien juga manusia yang pro-alien. Alien tentu berterima kasih karena manusia memberikan mereka sumber daya agar mereka dapat melanjutkan pengembangan proyek mereka. Nada bersama Frank dihampiri oleh bapak tunawisma dari penampungan mereka. Ia telah bergabung dengan para alien. Yap, bapak inilah yang melaporkan anti-alien di gereja. Saat itu ia mengira Nada dan Frank bergabung bersama kelompok pro-alien. Bapak ini membawa mereka melihat-lihat ruangan proyek para alien tersebut. Di mana di sana ada studio televisi yang sama di mana Holly bekerja. Di sana juga ada seperti bandara alien untuk bepergian dari satu planet ke planet lainnya. Ketika mereka diajak ke ruang studio televisi, Nada bersama Frank menembaki penjaga studio televisi itu. Bapak ini menyuruh mereka untuk tidak merusak rencana alien. Sebab percuma karena para alien sudah menjalankan banyak rencananya di bumi. Bahkan jika mereka bergabung, mereka akan mendapatkan banyak imbalan. Tak lama, bapak ini pun menghilang. Nada bersama Frank memulai rencana mereka dengan menuju atas bangunan untuk menghancurkan sinyal alien. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Holly. Mereka mengajak Holly ke atap untuk bersama-sama menghancurkan sinyal alien. Tapi belum sampai di atap, Holly malah menembak Frank. Holly ternyata adalah bagian dari pro-alien. Di akhir cerita, Nada menemukan sinyal alien sampai di atas gedung dan akan menghancurkan sinyal tersebut. Tapi Holly malah datang dengan menodongkan senjata ke arahnya. Holly menghalangi rencana Nada. Ketika helikopter polisi datang, Nada tak punya pilihan selain menembak Holly dengan pistolnya lalu menghancurkan sinyal alien tersebut. Walaupun akhirnya Nada harus terjatuh di tembak polisi, pada akhirnya dengan pemancar hancur, manusia di seluruh dunia kini bisa melihat alien di antara mereka. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. Day Life arahan sutradara sekaligus penulis skenario John Carpenter asal Amerika Serikat ini cukup menarik perhatian. Day Life menceritakan tentang sekelompok ras makhluk luar angkasa atau alien yang menyamar menjadi manusia dan menciptakan budaya konsumerisme atau konsumtif sebagai alat untuk menaklukkan dan mengeksploitasi manusia untuk meraup sumber daya alam bumi. Alien tersebut menggunakan suatu sinyal frekuensi misterius yang berfungsi sebagai semacam alat kontrol pikiran, membuat manusia tidak dapat melihat wujud asli mereka dan membuat manusia tunduk pada pesan-pesan subliminal yang disebarkan oleh alien tersebut melalui perantara media. Situasi dan kondisi masyarakat yang digambarkan dalam film Day Life terlihat memprihatinkan. Kemiskinan dan kriminalitas merajalela, namun golongan masyarakat kaya semakin kaya. Tidak nampak golongan masyarakat kelas tengah, hanya ada kelas atas dan bawah, kaya dan miskin. Padahal film ini rilis pada tahun 1988, tapi realitanya sudah kita rasakan saat ini. Jika kita perhatikan saat ini, memang benar yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Day Life merupakan film cult klasik yang dibuat berdasarkan cerita pendek karya Ray Nelson berjudul 8 O'Clock in the Morning pada tahun 1963.
Film ini menghabiskan dana sebesar 4 juta US dollar dan cukup baik jika dilihat dari sinematografinya. Ceritanya menarik dan penuh pelajaran, tidak membuat bosan apalagi mengantuk sepanjang 1,5 jam filmnya. Untuk pendapatannya, film yang sukses menduduki peringkat pertama box office selama perilisannya ini berhasil meraup pendapatan sebesar 13 juta US dollar, angka yang cukup fantastis. Dari pemeranan, akting dari aktor utama dan aktor pendukungnya sangat bagus. Seluruh karakter bermain dengan apik, mulai dari penghayatan dan pendalaman karakter semuanya tampak natural. Hanya saja aktor utamanya terasa mendominasi film hingga aktor pendukungnya kurang tereksplorasi. Ya, film ini dibintangi oleh Roddy Piper, Kate David, Meg Foster, Peter Jackson, George Butler, dan banyak lainnya. Film ini berhasil mendapatkan beberapa nominasi penghargaan, di antaranya Best Science Fiction Film dalam ajang Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Film USA pada tahun 1990, serta Best Film dalam ajang International Fantasy Film Award Fantasporto pada tahun 1989. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Daylife 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.